Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua para petani jahe di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di channel Ahi on TV, channelnya para petani, ajang berbagi tentang pengalaman pertanian. Baiklah rekanku semua, kali ini saya berada di salah satu kebun jahe, yaitu rekan kita, salah satu warga. Di sini kalau kita lihat sungguh menyedihkan sekali. Ini adalah salah satu contoh tanaman jahe yang terancam gagal panen. Kesalahan ini tentu sangat berisiko bagi kita yang membudidayakan tanaman jahe. Berdasarkan penelusuran saya kepada pemilik dari tanaman ini, ternyata tanaman beliau ini memang sejak kecil sudah terserang oleh penyakit ini, yaitu penyakit busuk daun ataupun bercak daun. Kalau kita melihat secara kasat mata di sini kita lihat penyakit ini memang tidak asing bagi kita para petani jahe, karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat akrab sekali dengan kita para petani jahe. Tetapi mengenai penyakit ini rekanku semua, penyakit bercak daun ataupun busuk daun ini penyebab utamanya adalah yaitu memang berasal dari bibit yang kurang baik ataupun bibit yang belum tua, atau bibit yang kita gunakan memang tadinya sudah terserang oleh penyakit ini. Jadi ketika kita menanam memang sudah membawa bibit di dalam rimpang yang kita tanam. Berdasarkan penelusuran dan tanya kami kepada pemiliknya, memang benar tanaman ini memang beliau beli dari salah satu rekan yang memang dahulu tanaman beliau ini, bibit ini memang sumbernya seperti ini, tetapi beliau tidak yakin dan mereka terus menggunakan bibit ini karena menurut mereka rimpangnya baik. Memang kalau bicara rimpang, walaupun terserang seperti ini tidak menghambat atau tidak berubah pada rimpang. Rimpang akan cukup baik. Namun perkembangan dari rimpang kita untuk membesar dan munculnya tunas, perbanyakan tunas sangat terhambat apabila sudah terserang oleh penyakit ini, karena sumber makanan asupan untuk pembesar rimpang dan memperbaiki tunas dari tanaman jahe tentu berasal dari daun yang baik. Tanaman ini tidak menyerang ke busuk rimpang, tetapi menghambat dari perkembangan pembesaran rimpang. Jadi sama saja kalau kita bicara, ini akan menyebabkan kita terhambat proses panen atau keberhasilan panen bisa berkurang menjadi 40% dari 100% yang kita harapkan. Jadi ini satu pembelajaran rekanku semua. Ternyata dalam penggunaan bibit untuk tanaman jahe ini kita harus benar-benar steril dan menggunakan bibit yang bersumber dari memang indukan yang baik agar tidak seperti ini. Ini pembelajaran yang sangat berarti. Jadi apabila kita memang sudah mengetahui dari bibit yang akan kita pakai ini memang pertumbuhan tidak baik, jangan kita teruskan dan jangan kita pakai bibit tersebut. Contohnya seperti ini fatal sekali. Walaupun memang kita bicara kalau kita buka dan melihat rimpangnya tidak busuk, namun perkembangan dari tanaman kita akan terhenti seperti ini. Seharusnya dia sudah membesar dan banyak tunasnya. Pembelajaran penting untuk pemanfaatan dari sumber-sumber bibit yang baik untuk kita tanam, ini perlu kita ingat agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Penggunaan bibit untuk kita tanam kembali di lahan tentu kita harus perhatikan benar-benar, jangan sampai seperti ini, yaitu kita harus yakin dan pastikan bahwa berasal dari memang tanaman yang sehat. Apabila kita ragu, lebih baik kita ganti sebelum terlanjur. Kalau sudah seperti ini sudah jelas kita akan berkurang panen kita hingga 50% bahkan sampai 60%. Baiklah rekanku semua, coba kita akan cek ke tempat-tempat lain yang memang menggunakan dari sumber bibit yang memang sudah terserang bercak daun. Ini kita akan kontrol tanaman-tanaman ini yang tadinya memang sudah menggunakan bibit yang bersumber dari
serangan penyakit ini. Kita akan cek ke tempat yang di sebelah. Ini contohnya, ternyata rata-rata sama. Ini contoh apabila kita menggunakan bibit yang kurang baik ataupun bibit asalan. Baiklah rekanku semua, para petani di seluruh Nusantara, semoga pengalaman ini bisa menjadi barometer kita untuk menanam tanaman jahe. Kita benar-benar harus pastikan bibit kita harus yang steril. Dan jangan lupa ketika kita ingin melakukan penanaman ataupun penyemaian, kita harus rendam terlebih dahulu bibit kita menggunakan fungisida. Kita bisa menggunakan fungisida antrakol ataupun diten yang fungsinya ialah untuk membasmi jamur-jamur yang ada di dalam rimpang ketika akan kita semai. Cara pemakaiannya ialah kita rendam bibit yang akan kita jadikan bibit, maksud kami rimpang yang akan kita jadikan bibit, kita rendam minimal 1 jam ke dalam air larutan fungisida. Sebaiknya kita menggunakan 2 merek, yaitu diten ataupun antrakol. Cukup 2 sendok makan, lalu kita masukkan dalam ember, kita sesuaikan saja kapasitasnya. Lalu kita rendam bibit kita, rimpang yang akan kita jadikan bibit minimal 1 jam, lalu kita angkat dan kita jemur. Barulah kita semai ataupun kita tanam, agar tidak seperti ini. Kalau sudah seperti ini fatal sekali rekanku. Ini pembelajaran yang sangat berarti. Jangan kita ambil risiko ketika kita akan memilih satu bibit, karena keberhasilan utama faktor penyebabnya ialah apabila tanaman kita memang berasal dari bibit-bibit yang baik, maka hasilnya akan baik. Ini salah satu pembelajaran yang sangat penting, dan contoh ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa tanaman jahe ini dia akan baik apabila berawal dari bibit yang baik. Dan jangan lupa lakukan penyemprotan fungisida antrakol apabila tanaman kita masih sehat, yang berfungsi untuk pencegahan. Dan apabila sudah seperti ini rekanku semua, ini harus melakukan penyemprotan pengobatan dengan fungisida dengan dosis tinggi, yaitu menggunakan diten. Kita bisa lakukan penyemprotan seminggu sekali dengan dosis tinggi, yaitu 3 sendok makan untuk kapasitas 1 tank 12 liter. Dan kita semprot hingga merata dari batang sampai daun. Lakukan ini sampai 3 kali berturut-turut, yaitu seminggu sekali hingga mencapai 3 minggu 3 kali penyemprotan. Insya Allah akan pulih, walaupun tidak 100%, minimal akan memperbaiki dari tumbuhan yang ada atau tunas yang akan tumbuh hingga mencapai 80%. Jangan lupa menggunakan diten yang mengandung mancozeb. Di sini maaf tidak saya bawa contoh obatnya. Mereknya adalah diten. Kita gunakan 3 sendok makan untuk kapasitas 1 tank 12 liter, dan kita semprot selama 3 kali, seminggu sekali, 3 kali penyemprotan. Bisa diulang apabila belum pulih, dan berdasarkan pengalaman itu bisa membantu hingga 80% dari perbaikan tanaman kita. Baiklah rekanku semua, semoga info penting ini bisa bermanfaat untuk kita. Jangan ambil risiko. Sekali lagi, utamakan penggunaan bibit yang baik, walaupun sedikit lebih mahal harganya, tetapi jangan asal-asalan karena sangat berisiko. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tulisan subscribe berwarna merah hingga menjadi abu-abu, tanda kita telah mensupport channel ini agar kita terus mampu berbagi info-info penting tentang pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.